guys, kembali lagi dengan aku Mary di Liberty Channel. Nah, hari ini buat kalian yang tinggal sendiri di apartemen atau di kos-kosan, akan aku kasih tips gimana caranya life hack masak cukup dengan satu peralatan, yaitu rice cooker. Bener gak sih? Nah, ini dia. Hari ini aku akan bikin gimana caranya aku masak nasi, tumis, goreng, semuanya pakai rice cooker. Ini bukan promosi, aku tidak di endorse, cuman aku pingin bagi tips supaya hidup kita lebih simpel, nggak perlu kompor, nggak perlu apapun, cukup rice cooker kita bisa masak segala macam. Nah, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Hari ini aku mau masak makan malam. Bahannya udah aku siapin yang kalian lihat. Ini dapur aku kecil, jadi makanya aku nggak punya kompor, itu nggak ada. Cuma rice cooker sama water boiler. Sekarang yang perlu kalian siapin adalah nasi. Itu optional. Kalau aku pakai nasi putih, merah, sama hitam, aku campur. Lalu ini ada ayam kuning sama sambelnya. Ini aku nanti akan tunjukin bisa nggak sih goreng ayam pakai rice cooker ini. Lalu yang ketiga aku akan masak sayur, tumis pak choy. Sekarang aku akan bikin nasi uduk tapi nggak pakai santan. Jadi yang aku akan bikin menggunakan VCO, Virgin Coconut Oil, yang konon katanya ini bagus banget. Kita kan lagi stay at home, jadi kita harus stay healthy. That's why aku juga ganti nasi aku jadi hitam, merah, dan putih ala-ala Korea. Aku akan ambil nasinya cukup 1 cup ini. Jadi kalau kalian beli rice cooker dapat cup ini, dan juga kotak makan ini sebenarnya buat steamer. Jadi kalau buat makan sendiri, biasanya aku cukup pakai 1 cup sekitar 80 ml ya. Terus takarannya, kalau aku biasa pakainya 1:2. Jadi misalnya nasinya 1 cup. Ini kurang lebih aja lah ya. Ini agak kebanyakan sedikit sih. Sekitar 80 ml lah ya, 80. Terus takaran airnya 2 cup. Karena aku pengen pakai VCO, aku campur 1 sendok makan ya. Untuk rice cookernya aku akan pakai mode yang cook untuk masak nasi. Nah, sekarang kan pukul 8.39. Buat kalian yang pengen tahu berapa lama sih masak nasi untuk 1 porsi pakai rice cooker ini, sekalian aku hitung ya. Kita tunggu sampai nasinya matang. Oke, sambil kita nunggu nasinya matang, aku mau bagi another hack buat kalian yang tinggal sendiri atau di kos-kosan. Kalau beli dispenser, itu kan mahal. Jadi, kita beli aja automatic water dispenser, yaitu ini dia. Ini aku beli di Tokopedia, nggak nyampe 200.000. Jadi menurut aku lebih ekonomis dibandingkan dispenser. Udah itu nggak perlu didorong-dorong atau diangkat ke atas dispenser. Cukup kalian taruh, pasang alatnya, nyala. Dan ini touchscreen loh. 1 gelas ini 0,3 liter. Jadi kalau kalian mau isi gelas, terus takut tumpah, nggak bisa ditinggal, ini bisa kalian taruh dan tinggal aja. By the time dia penuh, mati sendiri. Kalau kalian juga mau ngisi, misalnya apalagi botol-botol gede nih, kalian mau simpan di kulkas, ini kalian bisa ganti 03, 06, 1 liter, 1,5 liter, up to 1,8 liter. Jadi kalau kalian mau isi botol-botol yang gede, kalian bisa taruh, kalian tinggal, balik lagi, gak bakal tumpah guys. Seriously, kalau yang biasa kan ketek harus ditungguin. Itu nggak perlu ditungguin, cukup taruh gelasnya, kalian tahu kurang lebih ukurannya berapa liter, taruh, tinggal gitu. Dan ini enaknya adalah chargeable. Ini kalian tinggal cas, tinggal gitu guys. Ini another tips untuk kalian anak kos-kosan. Oke guys, ini udah sekitar 30 menit. Harusnya nasinya udah mau matang. Biasanya, karena ini kan rice cookernya kecil, dia nggak sebagus rice cooker yang gede. Aku di tengah-tengah suka aku aduk, takut bagian bawahnya gosong. Nah, tuh, kalau kalian lihat, ini nasinya udah matang. Cuma biasanya ini kan belum matang nih, masih cook. Kalau aku sih biasanya aku aduk supaya mencegah bagian bawahnya nggak gosong gitu. Ini aduk-aduk aja. Tuh. Ini juga udah matang sih sebenarnya.
Jadi kalau kalian campur hitam, merah, putih, ini 2 cup sebenarnya cukup sih 1:2 ya. Untuk rice cooker yang sama. Ditinggal lagi. Sekarang 9:09, berarti 30 menit ya. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, sekarang nasinya udah matang. Jam 9.26, sekitar 40-an menit lah ya. Berarti kita cek. Nasinya jadi seperti ini guys, bagus. Tuh. Dan wanginya enak sih, benar-benar kayak wangi nasi uduk. Aku pindahin dulu ya ke mangkok nasinya, karena abis ini akan aku pakai buat goreng ayam. Nah, kurang lebih 1 cup itu porsinya semangkok segini tuh. Tapi kalau kalian yang let's say yang makan nasinya lebih banyak, kalian bisa tambahin takarannya. Kalau nasi merah sama hitam 1:2 ya guys, merah, hitam, dan putih, biar ala-ala Korea. Terus sekarang aku mau goreng ayam. Kebetulan aku tuh adanya minyak olive oil. Ini bukan harus wajib pakai minyak olive oil ya. Kebetulan memang aku ganti semua minyak goreng aku pakai olive oil karena aku ada kolesterol. Jadi aku ngurangin menggunakan minyak biasa. Aku tuang dulu ke rice cookernya. Terus kalau kalian tuang nggak perlu sampai penuh banget karena kan nanti ayamnya bisa kalian balik. Ini sampai mau habis nih. Sayang. Oke. Untuk goreng biasanya aku pakai set yang instant noodle. Kenapa instant noodle? Karena dari semua settingan ini, instant noodle itu yang paling panas. Ini aku tutup sampai minyaknya panas. Nanti aku baru start goreng ayam kuningnya. Oke, kita tunggu dulu ya. Ini paralel, ayamnya kan tadi udah aku keluarin ya. Ini mau aku siapin yang buat digoreng. Oke, karena makan sendiri, saya 1 potong cukup lah ya. Kalau kalian ingin pesen nih ayam kuning atau rendang, nanti akan aku kasih linknya di bawah ya. Ini aku pesen di Instagram. Dia ada rendang jadi sama ayam kuning jadi. Jadi kalau kalian yang aduh males nih masak, kalian bisa beli ini ayam kuning sama mereka. Aku lupa namanya, nanti aku kasih ya di bawah. Atau rendang lucu gede gitu. Terus kalau beli ayam ini ya, dapat juga sama dia sambalnya. Sumpah ini sambalnya enak loh, nggak bohong. Terus aku requestnya yang pedas, ini enak banget. Ayam kuning sama rendangnya recommended. Nanti akan aku tulis di bawah. Ini udah sekitar 20 menit, jadi bau minyaknya tuh udah mulai kecium. Ini udah mulai panas. Memang agak sedikit lama ya, karena ini kan bukan kompor. Tapi ini menurut aku cukup oke sih. Terus, karena buat makan sendiri pakai tangan aja lah ya. Masukin deh ayamnya. Tuh. Dengeran nggak? Nah, supaya panasnya nggak keluar, biasanya aku agak tutupin gini. Aku kasih buka sedikit, biar uapnya keluar. Kalau enggak, nanti ayamnya nggak garing. Tapi kalau kalian misalnya, aduh nih, lama, bisa kalian tutup dulu, biar minyaknya panas. Nanti kalau udah mulai meletup banget, baru kalian buka sedikit. Nah, ini kalau mau cepet, tutup dulu aja. Ditunggu sampai meletupnya dulu lumayan, baru nanti dibuka sedikit, biar uapnya aja yang keluar. Gitu guys. Kita tunggu sampai ayamnya jadi. Ini kan dia pindah ke mode warm, sedangkan ini belum matang. Jadi kalau pindah ke mode warm, ini biasanya aku pencet sekali, balikin lagi ke instant noodle. Jadi bener-bener harus sampai panas, sampai ayamnya jadi paralel. Nah, aku akan siapin piring buat ayamnya, sama kertas roll. Ini buat minyaknya. Ini kita biasanya aku ambil 2 sih ya. Jadi nanti habis digoreng kita taruh di atas ini gitu buat ditirisin minyaknya. Gitu guys. Kita tunggu sampai ayamnya matang. Ini kan ayamnya masih goreng. Supaya merata jangan lupa untuk dibalik. Jadi tuh masih meletup-letup ya. Terus dibalik deh. Balik, tutup lagi. Ini udah lumayan lama, sekarang kita cek ya ayamnya udah matang apa belum. Nah, ayamnya udah lumayan matang tuh, kelihatan nggak? Udah mulai kecoklatan, tinggal dikit lagi ya. Tuh, bagus kan? Nanti aku goreng sedikit lagi untuk bagian bawahnya. Habis itu aku angkat dan aku tiriskan nanti.
Ayamnya udah jadi guys, nih kalian lihat nih, ayamnya udah jadi. Angkat dulu. Nih, kelihatan kan? Warnanya udah golden brown. Terus kita taruh di atas tisu-nya. Nih, kita matikan terlebih dahulu. Seperti ini ya guys. Jadi kalau goreng pakai rice cooker bisa apa tidak? Tentu saja bisa. Ini minyaknya udah aku angkat. Terus aku sisain minyak sedikit aja. Sama ini aku masukin burudi yang sambal bawang merah. Dan kita tunggu ini minyak sama bawang merahnya panas, baru kita masukin sayurnya. Dulu. Nah, kalau kalian dengar ada bunyi kerecek-kerecek, ini udah panas minyaknya tuh. Bawang merahnya udah panas. Gonceng-gonceng sedikit. Biasanya aku masukin bagian batangnya dulu dari si pok choy, karena kan dia lebih keras dan lebih tebal. Jadi aku masukin dulu batangnya. Baru nanti kalau udah setengah mateng, aku masukin daunnya. Nah, diaduk-aduk aja supaya sambalnya kena si sayur. Gitu guys. Sekarang kita tutup sebentar ya. Ini sesekali kita cek. Ini belum terlalu layu ya, masih agak keras. Kita tinggal lagi sebentar. Ini optional, boleh kalian tambahin atau enggak. Kalau aku biasa selalu pakai kaldu rasa jamur yang totole. Saya kan generasi anak micin ya. Jadi ini garamnya aku selalu pakai si totole ini. Masukin selera aja ya, kalian sukanya banyak apa sedikit. Terus biasanya aku tambahin minyak wijen yang ini, si semi oil sedikit aja. Dah. Biar wangi aja. Terus diongseng lagi deh. Tutup sebentar. Ini udah mulai agak layu. Baru aku masukin sisanya yang daun-daunnya. Karena daun itu matangnya kan lebih cepat. Jadi masukin daun terakhir. Terus aku puter ke bawah. Yang batangnya aku naikin ke atas. Karena tempat makannya kecil. Rice cookernya kecil. Jadi kalian harus puter-puter. Ini rice cooker bener-bener multifungsi. I call it magic cooker. Karena dengan satu rice cooker ini I can do a lot of things. Jadi dari goreng, numis, masak nasi, mau bikin sop juga semuanya bisa. Gitu. Kita tutup. Tunggu sampai jadi. Udah matang sayurnya, kalau kalian lihat ya. Oke, ini udah kita bisa angkat ya. Dan sekarang kita mau makan. Let's go. Kita angkat, kita taruh di piring. Sekarang makanan aku udah jadi. Nasi merah hitam dan putih, tumis sayur pok choy, dan juga ayam goreng. Dan semuanya cuma pakai satu magic rice cooker. Jadi ini aku bukan endorsement, dia aku cuma bagi tips buat kalian yang tinggal sama kayak aku nih ya, tinggal di apartemennya sempit atau di kos-kosan, pengen masak tapi kayaknya ribet nih kalau tempat kecil harus punya alat masak banyak. Nggak perlu. Jadi bener-bener aku bisa masak semua ini cukup pakai satu rice cooker. Semoga tips dari aku membantu. Kalau kalian suka, jangan lupa like video aku. And see you on my next video. Bye-bye. Oke, saatnya makan ini. Tadi sisa si puding ayam. Wah, nih nasinya matang dan pulen. Dan ini ayamnya gila, ini enak banget. Karena aku udah coba enak, nih gue pesen lagi dong. Ini saking ayam kuningnya enak. Mari makan, buat apetito.